Organisasi Konferensi Islam. A. Pengertian OKI. OKI merupakan kependekan dari Organisasi Kerjasama Islam, berganti nama dari Organisasi Konferensi Islam pada 28 Juni 2011 yang beranggotakan 57 negara. OKI memiliki posisi tawar tersendiri yang tidak dimiliki oleh organisasi internasional lainnya. OKI menghimpun anggotanya dari persamaan ideologi secara religiusitas Islam sebagai organisasi pemerintahan terbesar di dunia setelah PBB. OKI jelas dipandang sebagai kekuatan besar yang dimiliki dunia Islam. Saat itu, para pemimpin negara Islam langsung menyelenggarakan pertemuan pada 25 September 1969 atau 12 Rajab 1389 Hijriah di Rabat, Maroko. Dalam pertemuan inilah OKI didirikan dengan penandatanganan piagam OKI. Selanjutnya yang akan diteruskan oleh Aulia. OKI didirikan berdasarkan keputusan pada konferensi bersejarah di Rabat, Maroko pada 12 Rajab 1389 Hijriah, 25 September 1969 sebagai reaksi keras yang dipicu oleh pembakaran Masjid Al-Aqsa yang terletak di kota Quds, Yerusalem. Konferensi ini merupakan titik awal pembentukan OKI atas prakarsa Raja Faisal dari Arab Saudi dan Raja Hasan dari Maroko, dengan panitia persiapan yang terdiri dari Iran, Malaysia, Niger, Pakistan, Somalia, Arab Saudi, dan Maroko. Konferensi tingkat tinggi Islam pertama tersebut berlangsung pada 22-25 September. Pada tanggal 25 September 1969, negara-negara itu menyepakati deklarasi Rabat. Deklarasi itu berbunyi, pemerintahan Muslim akan berupaya mempromosikan di antara mereka kerjasama yang erat dan tolong-menolong dalam hal ekonomi, ilmu pengetahuan, budaya, keyakinan berdasarkan ajaran Islam yang abadi. Organisasi ini awalnya berdiri sebagai solidaritas sesama Muslim di dunia untuk melindungi tempat-tempat suci umat Islam. Pada 1970 digelar pertemuan pertama Konferensi Menteri Luar Negeri Islam ICPM di Jeddah, Arab Saudi. Pada pertemuan ini disepakati lokasi sekretariat OKI berada di Jeddah yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. Pada 28 Juni 2011 OKI mengubah namanya yang semua organisasi konferensi Islam menjadi organisasi kerjasama Islam. OKI terdiri dari badan-badan utama yakni KTT Islam, Badan Dewan Menteri Luar Negeri, Sekretariat Jenderal, Komite Al-Quds, dan 3 komite permanen terkait teknologi, ekonomi, serta informasi dan budaya. Selanjutnya ada tujuan OKI yang akan dibacakan oleh Melda. B. Tujuan OKI. Di bawah piagam, tujuan organisasi antara lain untuk 1. Meningkatkan dan mengkonsolidasikan ikatan persaudaraan dan solidaritas di antara negara anggota. 2. Menjaga dan melindungi kepentingan umum dan mendukung penyebab yang sah dari negara-negara anggota dan mengkoordinasikan dan menyatukan upaya negara-negara anggota dalam pandangan tantangan yang dihadapi oleh dunia Islam pada khususnya dan masyarakat internasional pada umumnya. 3. Menghormati hak penentuan nasib sendiri dan campuran tangan dalam urusan dalam negeri dan untuk menghormati kedaulatan, kemerdekaan dan integritas teritorial masing-masing negara anggota. 4. Memastikan partisipasi aktif dari negara anggota dalam global politik, ekonomi dan sosial pengambilan keputusan proses untuk mengamankan kepentingan bersama mereka. 5. Menegaskan kembali dukungannya terhadap hak-hak masyarakat sebagaimana diatur dalam piagam PBB dan hukum internasional. 6. Memperkuat intra-Islam, kerjasama ekonomi dan perdagangan dalam rangka mencapai integrasi ekonomi yang mengarahkan pada pembentukan pasar umum Islam. 7. Mengerahkan upaya untuk mencapai pembangunan manusia yang berkelanjutan dan komprehensif dan ekonomi kesejahteraan di negara anggota. 8. Melindungi dan mempertahankan citra Islam yang sebenarnya untuk memerangi pencemaran nama baik Islam dan mendorong dialog antara peradaban dan agama. 9. Meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan mendorong penelitian dan kerjasama antara negara-negara anggota di bidang ini. Selanjutnya ada prinsip-prinsip OKI yang akan dibacakan oleh Suci. C.
C. Prinsip-prinsip OKI. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, negara anggota harus bertindak antara lain sesuai dengan prinsip-prinsip berikut. Pertama, semua negara anggota berkomitmen untuk tujuan dan prinsip piagam PBB. Kedua, negara anggota yang berdaulat, mandiri dan setara dalam hak dan kewajiban. Tiga, semua negara anggota wajib menyelesaikan perselisihan mereka melalui cara-cara damai dan menahan diri dari penggunaan atau ancaman penggunaan kekuatan dalam hubungan mereka. 4. Semua negara anggota berusaha menghormati kedaulatan nasional, kemerdekaan dan integritas wilayah negara anggota lainnya, dan harus menahan diri dari campur tangan dalam urusan internal orang lain. 5. Negara-negara anggota wajib menegakkan dan mempromosikan pada tingkat nasional dan internasional good governance, demokrasi, hak asasi manusia dan kebebasan dasar dan aturan hukum. Selanjutnya ada badan utama OKI yang akan dibacakan oleh Jen. D. Badan Utama OKI. 1. Konferensi Para Raja dan Kepala Negara atau Pemerintahan. Konferensi Para Raja dan Kepala Negara atau Pemerintahan merupakan badan otoritas tertinggi dalam organisasi. Semula, badan tersebut mengadakan sidangnya apabila kepentingan umat Islam memandang perlu untuk mengkaji dan mengkoordinasikan kebijaksanaan mengenai masalah-masalah yang menyangkut kepentingan dunia Islam. Tetapi, pada KTT 3 OKI di Mekah, bulan Januari 1981, ditetapkan bahwa KTT diadakan sekali dalam 3 tahun untuk menetapkan kebijakan-kebijakan yang akan diambil OKI. 2. Konferensi Para Menteri Luar Negeri atau KTM. Dalam artikel 5 Piagam OKI disebutkan bahwa Konferensi Para Menteri Luar Negeri atau KTM diadakan sekali dalam setahun, bertempat di salah satu negara anggota. Pertemuan yang dihadiri oleh para menteri luar negeri tersebut akan memeriksa dan menguji progres report dari implementasi atas keputusan-keputusan dari kebijakan yang diambil pada pertemuan puncak. KTM luar biasa dapat diadakan atas permintaan satu atau beberapa negara anggota atau diminta oleh Sekretaris Jenderal dengan persetujuan mayoritas 2/3 negara anggota. KTM berhak pula meminta disidangkannya konferensi tingkat tinggi. 3. Sekretariat Jenderal. Sekretariat Jenderal merupakan organ eksekutif OKI dan dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal atau Sekjen dengan 4 orang asisten Sekjen. Sekjen dipilih oleh KTM untuk masa jabatan 4 tahun dan tidak dapat dipilih kembali. Perubahan jabatan menjadi 4 tahun tersebut ditetapkan dalam KTT 3 di Mekah tahun 1981, sedangkan sebelumnya masa jabatan tersebut hanya untuk 2 tahun saja, tetapi dapat diperpanjang untuk masa tidak lebih dari 2 tahun. Sekretariat Jenderal dipercayakan mengimplementasikan keputusan-keputusan yang diambil oleh KTT dan KTM. Selanjutnya ada perkembangan OKI yang akan dibacakan oleh Egi. Perkembangan OKI pada pertemuan tingkat kepala negara atau kepala pemerintahan KTT ke-10 di Putrajaya, Malaysia 11-17 Oktober 2003. OKI sepakat untuk memulai upaya konkret dalam merestrukturisasi sekretariat OKI, terutama pada 4 aspek, yaitu perampingan struktur, metodologi, peningkatan kemampuan keuangan dan sumber daya manusia. KTT luar biasa OKI ketiga di Mekah, Arab Saudi pada 7-8 Desember 2005 telah mengakomodasi keinginan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Maca Declaration dan Oichplier Program of Action yang meliputi restrukturisasi dan reformasi OKI, termasuk perumusan Statwa OKI baru yang diharapkan dapat dilaksanakan sebelum tahun 2015. OIS 10 Years Program of Action merupakan awal perubahan OKI yang tidak hanya memfokuskan pada masalah politik tetapi juga ekonomi perdagangan. Program aksi 10 tahun OKI mencakup isu-isu politik dan intelektual, isu-isu pembangunan sosial, ekonomi dan ilmu pengetahuan yang diharapkan tepat menjawab kepanjangan kesejahteraan umat. Di bidang politik dan intelektual dalam 10 tahun OKI diharapkan mampu menangani berbagai isu seperti upaya membangun nilai-nilai moderasi dan toleransi, membasmi ekstremisme, kekerasan dan terorisme, menentang Islamofobia, meningkatkan solidaritas dan kerjasama antar negara-negara untuk pencegahan konflik, penanganan masalah berpihak hak kelompok minoritas dan komunitas muslim dan masalah-masalah yang dialami Afrika.
Di sela-sela pelaksanaan KTM, selaku Ketua Komite Perdamaian OKI untuk Filipina Selatan (OIS) atau PCSP (Peace Committee for the Southern Philippines), Indonesia mengadakan pertemuan komite pada tanggal 20 Mei 2010 yang dihadiri oleh anggota komite yaitu Arab Saudi, Brunei Darussalam, Libya, Malaysia, Mesir, Tajikistan, Turki, Senegal, serta utusan khusus Sekretaris Jenderal UKI untuk Filipina Selatan. Dubes Syed El Mashri, Bangladesh tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Dalam kesempatan itu, selaku Ketua Komite, Indonesia menyampaikan laporan perkembangan implementasi dari Perjanjian Damai 1996, khususnya pasca pertemuan Tripartite GRV atau OKI atau MNLF Maret 2009 hingga pertemuan di Tripoli, Libya 20 Mei 2010. Selanjutnya ada kesimpulan yang akan dibacakan oleh Riki. Kerjasama antara negara-negara OKI yang selama ini telah terjalani perlu lebih dipererat. Hal ini yang perlu ditegaskan meningkatkan persepsi bagian kalangan berat yang mengidentikan citra Islam dengan kekerasan dan terorisme. Persepsi tersebut harus dihilangkan. Oleh sebab itu, sebagai kalangan berharap agar di antara sesama negara anggota OKI terdapat soliditas yang tinggi dalam menyikapi berbagai permasalahan yang terjadi dan menimpa negara-negara OKI, khususnya dunia Islam. Dalam bidang ekonomi dan perdagangan telah ditandatangani Agreement on Trade, Preferential System of the Organization of the Islamic Conference TPS OIC. Meskipun termasuk negara yang pertama kali mendatangani agreement tersebut, tetapi sampai saat ini Indonesia belum meratifikasi TPS OIC. Dimaksud pada putaran pertama perundingan TPS OIC yang diselenggarakan pada bulan April 2004 di Turki, Indonesia hanya sebagai peninjau dan diharapkan segera dapat meratifikasi agreement TPS OIC. Untuk itu Indonesia perlu secara serius mempertimbangkan kemungkinan ratifikasi perjanjian tersebut dalam waktu dekat. Kandungan Indonesia dengan negara-negara OKI sampai dengan tahun 2003 masih relatif kecil, padahal OKI merupakan salah satu pasar potensial untuk produk-produk Indonesia. Berbagai usaha perlu dilaksanakan dalam rangka mempromosikan produk Indonesia di negara-negara OKI. Di antaranya dengan mengadakan pameran sebagai tindak lanjut pameran di Sahaja dan Libya. Di samping itu, upaya-upaya meningkatkan perdagangan perlu dilaksanakan secara optimal melalui format multilateral. G. Saran persatuan umat Islam di seluruh dunia agar lebih ditingkatkan lagi. Mengingat banyak upaya-upaya anti-Islam yang berusaha dan mengadu domba antar umat Islam. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Waalaikumsalam